Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Mubarak, mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung Prodi PGMI dengan NPM 2516016. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen Rizky Hidayatullah MPD dengan materi asal-usul bahasa Indonesia, bahasa baku dan tidak baku, ragam bahasa, ejaan, dan paragraf. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah merupakan salah satu identitas nasional bagi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan dimulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya ragam bahasa Melayu dari Melayu Riau pada abad ke-19. Bahasa Melayu bukan hanya bahasa penghubung antar etnis, tetapi juga penghubung antara perdagangan di wilayah Nusantara. Kala itu adalah lingua franca. Nah, ini merupakan alasan mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa dasar negara Indonesia. Penggunaan bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan bagi suku-suku di wilayah Nusantara dan orang-orang asing yang datang ke wilayah Nusantara dibuktikan dengan prasasti dan dokumen-dokumen. Dokumen tersebut diketahui bahwa orang-orang Cina, Persia, Arab datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Kemudian ada peresmian bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun itu, para tokoh pemuda dari berbagai latar suku dan budaya membuat ikrar menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar ini dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya ada bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang mengikuti kaidah tatanan bahasa, ejaan, kata, dan pembentukan yang benar. Contoh dalam bahasa baku yang sering dijumpai pada acara televisi, surat lamaran kerja, buku, dan lain sebagainya. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang menyimpang dari kaidah. Contohnya bahasa tidak baku yaitu adalah percakapan sehari-hari, chatting, komunikasi antar teman, dan lain-lain. Ciri-ciri bahasa baku yaitu adalah mengikuti kaidah EYD, menggunakan kosakata baku seperti apotek, telepon, dan lain-lain. Terus ada juga digunakan dalam karya tulis ilmiah seperti proposal, jurnal, makalah. Ciri-ciri bahasa tidak baku yaitu tidak mengikuti kaidah bahasa atau aturan, banyak dipengaruhi bahasa daerah, digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada ragam bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu sebelum masa penjajahan Belanda. Macam-macam ragam bahasa ada 4. Yang pertama ada ragam lengkap, ragam ringkas, ragam lisan, dan ragam tulisan. Ragam lengkap ini digunakan pada situasi resmi seperti pidato, ceramah, rapat, dan lain-lain. Sedangkan untuk ragam ringkas ini lebih kepada situasi santai dan tidak resmi, dan bahasa yang digunakan tidak baku. Kemudian ada ragam lisan. Ragam lisan didukung oleh situasi, pemakaian hingga kemungkinan besar ada plesetan.
kalimat, sedangkan bahasa baku tulisan adalah makna kalimat yang diungkapkan, tidak tidak tunjang oleh situasi pemakai. Ketentuan ragam tulisan yaitu memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai bentuk sintesis, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Selanjutnya ada ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah cara menggambarkan bunyi-bunyi bahasa ke dalam tulisan yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, dan tanda baca sehingga menciptakan tulisan yang bagus dan mudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi ejaan. Yang pertama adalah pembekuan tata bahasa, pembakuan kosakata, menyaring bahasa asing, dan memudahkan untuk pemahaman. Aturan ejaan saat ini menurut KBBI dan PUEBI. Yang pertama adalah ejaan konsonan, yang kedua adalah huruf kapital seperti yang ada di awal kalimat, nama, gelar, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Oke, selanjutnya ada paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mengandung suatu ide pokok utama yang utuh. Fungsi paragraf dalam tulisan yaitu yang pertama adalah menyampaikan ide, yang kedua ada menandai pergantian gagasan baru dalam sebuah tulisan secara generatif, terorganisir, ketiga ada memudahkan pemahaman, dan yang terakhir adalah memahami isi tulisan secara bertahap dan logis. Ada beberapa ciri-ciri paragraf. Yang pertama itu ada gagasan utama yang jelas, kalimat jelas, logis, kohensi dan koherensi, dan bahasa yang efektif. Selanjutnya ada unsur paragraf. Yang unsur paragraf yang pertama ada gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Kemudian ada struktur paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Dan yang terakhir adalah jenis paragraf berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah paragraf narasi, yang kedua paragraf deskripsi, yang ketiga ada paragraf eksposisi, dan yang terakhir ada paragraf argumentasi. Nah, itulah tadi beberapa materi-materi bahasa Indonesia dari awal pertemuan sehingga sampai minggu kemarin. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.